Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sangat saya sayangi, tentunya kalian sangat rindu dengan keinginan kalian untuk kembali belajar tatap muka. Di hari yang bahagia ini, pada tanggal 27 Rajab tahun 1442 Hijriah atau 11 Maret tahun 2021 Masehi, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bersama-sama memperingati Isra Mi'raj. Tentunya harapan saya selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya, tentunya kalian tetap sehat dan tetap bisa menjaga protokol COVID-19. Dan kita nanti akan ketemu dalam pembelajaran tatap muka secara langsung. Kita sama-sama. Harapan kita semua dengan peringatan Isra Mi'raj ini, kalian semua semakin takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harapan orang tua kalian, harapan Bapak Ibu guru kalian, dan juga harapan bangsa dan negara kalian bisa menjadi manusia yang utuh secara jasmani dan rohani. Selamat menjalankan kegiatan Isra Mi'raj. Semoga kegiatan dari awal sampai akhirnya berjalan dengan baik dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, segenap SDN Pacar Keling 5, warga SDN Pacar Keling 5, siswa-siswa SDN Pacar Keling 5, wali murid beserta jajaran guru dan pegawai SDN Pacar Keling 5 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita hari ini memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Meskipun alhamdulillah ini di tahun yang saya rasa cukup berat bagi kita, yaitu masa-masa pandemi, masa-masa musibah wabah COVID-19, yang mana banyak teman-teman kita, saudara kita yang diambil nyawanya oleh Allah dengan wabah ini. Tentunya kita harus menjaga nyawa kita dan nyawa teman-teman kita melalui protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Dan tentunya juga kita bersabar di dalam musibah ini. Perekonomian agak lemah sekali, sangat lemah sekali. Banyak teman-teman kita yang lepas dari pekerjaannya, di PHK karena perusahaannya bangkrut. Bahkan semua yang kita harapkan tidak bisa kita dapatkan. Selalu di rumah, pelajarannya secara daring. Inilah dampak dari wabah COVID. Akan tapi sebagai umat Islam, kita harus semangat dan merujuk kembali sebagai poros, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Nabi Muhammad mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan-cobaan dari Allah. Ini adalah gambaran ideal yang kita tiru sebagai umat yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin para warga SDN Pacar Keling 5,
Nabi menjalankan dakwahnya mengalami 3 proses, yaitu proses khauf, fase khauf, yang mana Nabi menyebarkan agama dengan diam-diam, yang akhirnya para sahabat-sahabat sabiqunal awwalun, yaitu yang beriman terlebih dahulu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Khadijah, Zaid bin Sabit, itu dan semuanya itu beriman di awal-awal dakwah Nabi dengan ketika hari khauf ini dijalankan selama 3 tahun oleh Nabi Muhammad. Kemudian berikutnya adalah Yaumul I'lan, Amul I'lan, tahun pemberitahuan. Nabi memberitahuan, ini loh saya Islam, saya menentang perbuatan syirik, saya menentang menyembah berhala, apa yang terjadi para pemirsa? Akhirnya kebencian muncul pada suku Quraisy, sampai-sampai Nabi sendiri ketika sholat kakinya diinjak oleh orang yang bukan tokoh Quraisy. Akan Nabi seorang budak di dalam suku Quraisy itu berani menginjak kakinya Nabi, kepalanya Nabi Muhammad ketika sujud. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi Muhammad mendapatkan embargo. Mau beli ini tidak bisa, mau jual ini tidak bisa, tidak dibeli. Dan mau menikahkan si fulan yang bukan kelompoknya tidak bisa. Sampai-sampai makanannya A keluar A, makan daun keluar daun. Begitu beratnya ketika hari i'lan, penyebaran agama Islam. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mendapatkan lebih berat lagi, yaitu Amul Huzn. Orang yang mendukung Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, itu diambil nyawanya. Sedangkan Abu Thalib itu adalah seorang yang menjadi tokoh di suku Quraisy, bahkan pemimpin suku Quraisy, yang mengatakan, wahai penduduk Quraisy, barang siapa yang mengganggu Nabi Muhammad berarti menggangguku. Saking segitunya cinta Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Itu meninggal Abu Thalib itu. Betapa sedihnya teman. Bahkan meninggalnya belum sempat Nabi mengajak masuk ke iman kepada Abu Thalib. Belum menjadi beragama Islam sudah meninggal. Itulah sedihnya Abu Thalib. Kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, yang kedua adalah orang yang mendukung Nabi Muhammad secara material dan secara psikologi ketika Nabi Muhammad dapat celaan, cacian dan hujatan, yaitu Khadijah, seorang pengusaha dan istri Nabi Muhammad, itu juga meninggal. Betapa sedihnya Nabi Muhammad. Akhirnya ada berita, wahai Nabi Muhammad, di Bukit Taif itu ada suku yang mau menerima engkau. Akhirnya Nabi berjalan menuju ke sana dengan bersusah payah, karena jaraknya 3,5 jam jika kita naik mobil pada waktu sekarang. Sedangkan dulu zaman Nabi tidak ada jalan, tapi bebatuan dilalui dengan jalan kaki. Tempat itu adalah tempat yang sejuk karena tempat yang tertinggi. Apa yang terjadi para pemirsa? Belum sampai di sana, di Taif tersebut, maka yang terjadi adalah ada kabar dari suku Quraisy bahwa akan datang orang yang mengajak keburukan, memecah belah kita, mengganggu keimanan kita. Mari kita serang. Nabi Muhammad datang, kemudian dilemparin batu. Begitu sedihnya Nabi Muhammad, begitu pedihnya. Akhirnya kembali lagi ke setiap langkahnya mendapatkan lemparan-lemparan batu. Sampai di pesisir sekitar Bukit Taif, Nabi Muhammad
curhat kepada Allah, ya Allah, betapa lemahnya aku ini untuk mendakwakan agamamu. Kemudian malaikat Jibril tidak sabar datang kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi, 2 bukit sekitar Taif akan saya jatuhkan, akan saya balik menuju Taif supaya hancur semua. Karena di situ ada 2 teman saya yang mau menghancurkan. Apakah engkau mau? Nabi Muhammad, jangan. Mereka itu adalah penduduk yang tidak tahu mengenai aku, mengenai Islam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya tidak jadi tertimpa musibah penduduk di Bukit Taif, dan Nabi kembali ke Mekah dan sholat. Dan disitulah malaikat Jibril datang mendatangi Nabi Muhammad, membelah dadanya, mengambil hatinya dan mencuci dengan air Zam-Zam, dan dikembalikan lagi ke hatinya lagi, dan mengajak Nabi Mi'raj ke Baitul Maqdis. Di sana, di Palestina tersebut, Nabi juga sholat bersama para nabi. Semua nabi menjadi makmumnya, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Sampai kemudian Nabi Mi'raj menuju Allah Ta'ala ke langit ke-7. Batu yang dinaikinya itu ingin ikut, tapi ditolak oleh Nabi. Jangan ikut. Nabi, malaikat, bahkan buruk tersebut tidak dinaiki Nabi, tapi Nabi berangkat sendiri dengan sekejap mata sampai di depan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi mendapatkan berita gembira, yaitu mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat. Loh, kok sholat? Padahal sudah mendapatkan musibah banyak, kok malah diperintahkan sholat? Perintah sholat itu sesungguhnya sangat menguntungkan bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana yang dulu mendapatkan musibah selalu membicarakan itu kepada Nabi Muhammad. Kita sudah paham sejak awal ketika Nabi Musa menjadi nabi, sering dimintai umatnya, wahai Nabi Musa, kenapa kok tidak diturunkan hujan? Wahai Nabi Musa, kenapa kok tanaman kami tidak keluar tumbuh ini? Semua melalui perantara Nabi. Nah, ini Nabi melalui bypass langsung. Umatnya jika menginginkan sesuatu langsung menuju Allah Ta'ala. Mi'rajnya umat Nabi Muhammad yaitu ketika sholat 5 waktu. Sholat ini asalnya diperintahkan 50, akan tapi oleh Nabi dan Rasul, oleh Allah Ta'ala dirubah lagi menjadi 5. Dan ketika kita sholat subuh, maka yang terjadi kita adalah langsung mi'raj di depan Allah Ta'ala. Kita langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta langsung kepada Allah Ta'ala tanpa perantara Nabi, yang mana umat-umat terdahulu melalui jalur wasilah, perantara, melalui wasilah, melalui perantara tawasul. Nah, sekarang melalui sholat ini tanpa tawasul, langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung berhadapan dengan Allah Ta'ala, meminta apapun yang kita minta kepada Allah Ta'ala bisa. Sedangkan permintaan kita tentu berbeda-beda, bermacam-macam. Untungnya kita diberitakan untuk mendapatkannya melalui sholat. Nabi menjalankan sholat ini setiap mendapatkan musibah, setiap mau merencanakan, setiap mau memilih, selalu diawali dengan sholat. Ini adalah alat kita yang paling baik, paling maksimal untuk mencapaikan cita-cita kita, baik cita-cita akhirat ataupun cita-cita dunia. Inilah hebatnya sholat yang
diturunkan ketika Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Di dalam ayatnya, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya. Mengapa hambanya, para pemirsa? Karena hambanya tersebut adalah kedudukan yang paling tinggi manusia. Kalau kita sudah menghamba kepada Allah, artinya kita menuhankan kepada Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kita harus menyembah hanya kepada Allah. Kita menghamba. La na'budu illa iyah, tidak menyembah kecuali Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita mendapatkan keuntungan, yaitu tadi kita bisa langsung mi'raj kepada Allah Ta'ala, meminta. Momen ini jangan sampai terlewatkan, detik per detik, waktu per waktu, jangan sampai hilang. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita jalankan dengan maksimal. Kita semakin merapat kepada Allah. Harapan kita tentu semakin dapat banyak kita dapatkan. Kita tahu semua rezeki itu sudah diatur. Semua apapun sudah diatur. Tapi kita bisa merubahnya melalui sholat. Rezeki kita bisa kita tingkatkan. Takdir kita rubah melalui sholat. Karena ini adalah mi'rajnya umat Nabi Muhammad, yaitu sholat 5 waktu. Semoga kita semua semakin rajin sholat. Cita-cita kita semakin mudah kita dapatkan. Kita tahu kebanyakan orang itu lalai dalam sholat karena meragukan yang pasti. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Mati sudah ditentukan. Jodoh sudah ditentukan oleh Allah. Akan tapi ada yang lebih utama lagi. Tapi kita tidak memikirkannya, mengabaikannya. Surga kita tidak memikirkannya. Padahal itu selamanya. Meninggal itu sudah pasti. Kapan kesiapan kita untuk mendapatkan husnul khotimah, mati dengan keadaan baik, dalam keadaan beribadah, jika kita tidak menyiapkan diri? Salah satu perantara yang paling hebat adalah kita menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dengan sholat itu kita adalah mi'raj, langsung bertemu kepada Allah Ta'ala. Kita curhat langsung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal karena mati menemui kita sebelum kita istiqomah menjalankan sholat. Semoga kita semua bisa menjalankan sholat 5 waktu dengan maksimal, tepat waktu, berjamaah, dan khusyuk. Rukun dan syaratnya nanti disampaikan oleh guru-guru kita. Yang belum mendapatkan nanti disampaikan dan sudah segera diamalkan supaya sholat kita sah, benar secara hukum, dan ikhlas karena Allah, dengan semangat mendapatkan maunah dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah melalui sholat, yaitu mi'raj kita, pertemuan kita kepada Allah. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Faman aqomaha faqad aqomaddin, maka yang menegakkan maka dia menegakkan agama. As-sholatu tanha anil fahsai wal munkar, jika kita tekun sholat, segala-segala buah dari kesolatan, sholat yang kita tekuni itu adalah terhindar dari perbuatan fasik dan kemungkaran,
perbuatan dosa-dosa itu kita hindari karena kita rajin sholat. Semoga cita-cita tercapai, buah sholat itu tercapai. Kita semua bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup dengan doa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Udin yang disampaikan setelah ceramah yang saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini kita tutup bersama dengan bacaan doa, dengan harapan apa yang kita panjatkan dalam doa ini nantinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa bapak guru kami, serta dosa-dosa semua orang-orang yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata wa nahfa'ina al-hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami golongan orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami keluarga besar SCN Pacar Keling 5 nantinya menjadi hamba-hambamu yang Kau akan masukkan ke dalam surga. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.